Halo, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Di video kali ini saya akan sedikit saja membahas sebuah preamp wave dari DS Pro StackGrid 4000, yaitu preamp yang memiliki input cukup lumayan banyak, bagian input dan juga output, dan masih ada digital input dan outputnya. Untuk wave preamp dari DS Pro tipenya ada dua, mereka produksi hanya dua tipe aja, yaitu StackGrid 1000 yang ukurannya hanya 1 yurak dan memiliki input 8 input dan juga 4 output. Masih ada digital AES Ibu in dan juga outputnya. Sedangkan di StackGrid 4000 ini memiliki input dan outputnya cukup banyak, yaitu 32 input dan 16 output analog. Sedangkan digitalnya masih ada digital AES Ibu atau AES 3, 4 input dan juga 4 output. Teman-teman bisa expand DS Pro ini menjadi sinyal analog, inputnya misalkan mau di-expand menjadi 40 input dan juga outputnya bisa menjadi total maksimum di 24. Sedangkan di bagian depannya ini masih ada tambahan output pons 2. Di bagian panel depan juga sudah disediakan beberapa port seperti port sound grid dengan Ethernet atau LAN, dan juga masih ada wall clock input dan juga output. Jadi teman-teman jika menggunakan wall clock eksternal atau jika mau link secara manual antar DS Pro, bisa gunakan konektor BNC, input masuk ke output, output masuk ke input. Nah, seperti itu caranya. Di bagian depan juga ada LED indikator, di mana ada LED indikator power A dan power B. Nah, di DS Pro khususnya yang StackGrid 4000 ini sudah dilengkapi dengan power supply yang redundant atau 2 unit power supply yang bisa bekerja secara bersamaan, dan jika ada masalah di salah satu power supply maka akan switch secara otomatis. Nah, saran saya jika teman-teman menggunakan DS Pro StackGrid 4000, teman-teman bisa menggunakan salah satu power supply-nya aja atau keduanya. Jika salah satu power supply yang di-on-kan, jadi ketika ada masalah, ketika ada kesalahan listrik, maka masih ada atau masih memiliki satu power supply backup-nya. Sedangkan jika nyala keduanya, jika ada masalah dengan kelistrikan biasanya akan mati bersamaan. Nah, itu akan sangat beresiko. Nah, tapi kali ini saya menyalakan dua power supply-nya karena ini sebagai contoh aja. Kemudian di bagian belakangnya masih ada fan atau kipas yang membuang udara dari dalam ke luar, dari ke belakangnya. Nah, StackGrid 4000 ini di DS Pro ini masih buatan made in Brazil. Untuk kualitas preampnya cukup baik. Saya sangat merekomendasikan sekali untuk wave preamp tipe DS Pro StackGrid 4000 ini karena memiliki input dan juga output yang cukup banyak, dengan harga yang dari sebelumnya jika kita bandingkan dengan preamp-preamp yang lain, DS Pro StackGrid 4000 ataupun yang 1000 ini yang sangat masih masuk atau masih terjangkau sekali untuk harganya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk wave preamp ada DS Pro, kebetulan untuk saat ini mulai per Februari ini sayangnya Sound Studio udah discontinue. Sedangkan yang sekarang ready stock masih yang DS Pro, yaitu yang DS Pro StackGrid 1000 dan StackGrid 4000, yang dimana kita harus pre-order sampai bulan Mei dari wave-nya baru akan dikirim dari sana. Nah, mungkin proses ordernya memakan waktu 1-2 bulan untuk sampai di Indonesia. Sekarang kita lihat secara dekat wave preamp DS Pro tipenya StackGrid 4000 ya. Ini memiliki input dan juga output cukup lumayan banyak. Teman-teman lihat di bagian sebelah sini, sebelah kiri ini ada 32 input XLR, di mana di setiap inputnya ini ada LED indikator. Di sini ada P dan juga ada S. P itu kalau phantom powernya on, sedangkan yang S itu adalah sinyal. Ketika ada sinyal masuk, di situ akan nyala. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada 16 output analog ya, ini 16 output analog, dan masih ada digital AES EBU input dan juga output. Dari setiap input dan juga output mewakili 2 channel karena ini digital. Nah, kemudian masih ada output pons 1 dan juga output pon 2 yang ini bisa digunakan juga untuk output, misalkan mau recording atau misalkan teman-teman gunakan untuk kontrol saat mixing. Di bagian kanan ini ada wall clock input dan output. Jika teman-teman memiliki wall clock eksternal atau jika mau menggabungkan antar preamp DS Pro, misalkan memiliki lebih dari 1 unit, teman-teman bisa gabungkan secara analog atau manual dari sini. Kemudian di sini ada port sound grid. Nah, ini LAN ya, teman-teman bisa gunakan ini untuk menghubungkan antara preamp dengan server melalui switch hub. Kemudian di sini ada network dan juga link. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jika ini sudah terhubung maka ini akan nyala LED indikatornya nanti ya.
warnanya biru. Kemudian di sini ada power A dan power B. Nah, ini menandakan bahwa power supply-nya sudah nyala secara bersamaan. Jika teman-teman lihat di bagian belakangnya, nah ini sudah dilengkapi dengan redundant power supply. Jadi ketika ada masalah di power supply salah satu, maka akan otomatis power supply satunya akan membackup. Kemudian di sini ada kipas yang ini membuang udara dari dalamnya. Jika kita lihat di bagian sini ada SoundGrid 4000, ya ini sudah terhubung antara si preamp dengan Wave Emotion LV1. Di sini udah ada server dan ini sudah connect. Nah, sekarang ini menjadi master dan masih menggunakan sample rate di 48 kHz. Nah, teman-teman bisa lihat di sini karena saya menggunakan laptop, saya menggunakan mouse. Nah, oke. Ini sudah jalan, sudah bisa digunakan. Nah, tadi sebenarnya udah saya cek semua input dan juga output dan ini siap dikirim. Unitnya ini adalah unit pesanan dari Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Sebelumnya beliau sudah memesan DS Pro StackGrid 1000, sekarang ini menambah StackGrid 4000-nya. Nah, untuk DS Pro StackGrid 4000 ataupun 1000 ini bisa maksimum bekerja di 96 kHz sample rate. Ini cukup menarik sekali, soundnya akan jauh lebih detail karena sample rate-nya cukup lumayan tinggi. Meskipun kerja software akan jauh lebih berat, yaitu si server akan jauh lebih berat karena membaca 2 kali lebih banyak data yang harus diolah oleh si servernya. Jika teman-teman ingin menggabungkan antara mixer yang teman-teman sekarang gunakan seperti mungkin Midas M32 series ataupun Behringer S32 series, Allen Head, SQ series, kami masih ada stok untuk wave card-nya yang bisa dipasang di bagian panel belakang biasanya. Nah, teman-teman bisa menggabungkan antara mixer tersebut dengan mixer Wave Emotion LV1. Jadi untuk routing dan juga preamp-nya teman-teman bisa menumpang atau bisa sharing dari mixer tersebut untuk kita jalankan si mixer Wave Emotion LV1-nya. Jadi tidak harus dengan Wave preamp. Mungkin kalau teman-teman membangun dari awal, saya sarankan menggunakan Wave preamp langsung karena jika menggunakan Wave preamp, teman-teman jika membuat mixer FOH, mixer monitor, bahkan mixer broadcast-nya, teman-teman cukup satu preamp ini bisa kontrol gain analognya secara masing-masing. Biasanya kalau kita menggunakan mixer antara kedua mixer, satu DL, biasanya salah satu mixer harus mengikuti mixer yang jadi masternya. Jadi yang slave-nya tidak bisa kontrol gain secara manual atau analognya. Nah, tapi di Wave Emotion LV1 sudah ada fiturnya di mana di situ jadi kita bisa kontrol full gain analognya masing-masing mixer. Jadi sangat simpel sekali. Di sini hanya satu preamp untuk 3 mixer. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang mau order Wave Emotion LV1 ataupun Wave Super Rack, plugin, server, preamp Wave, dan beberapa software dari Wave. Teman-teman bisa kontak kami via Pro Audio. Kontaknya ada di bawah di deskripsi dan juga link pembeliannya untuk marketplace kami juga sertakan di bawah di deskripsi di video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.